dengan Almira dan pada hari ini kita sedang berada di Masjid Agung Al-Mukhlisin di Grogol. Dan hari ini sangat spesial karena kita di sini merayakan hari ulang tahun ke-80 Bapak Rampun Jabi dan diselenggarakan dan dibantu oleh founder, saya sebagai founder Act Your Thoughts Movement, dan di sini kita ada banyak rangkaian acara dan saat ini saya ingin mengajak kalian untuk tour kegiatan pada hari ini. Oke, so untuk bagian depan ini setelah terjadi 80 sembako yang dibagikan kepada warga Duafa, kemudian di bagian dalam kita langsung masuk aja ke dalam. Hai adik-adik. Oke, welcome inside. Dan di dalam sini ada beberapa spot atau bagian, ada playground, kemudian ada catering, terus juga ada makan siang untuk anak-anak. Di dalam ini memang dipersembahkan untuk 80 anak yatim piatu yang memang kita ingin entertain, dan kegiatannya itu berangkai dari awalnya ada tentu sambutan dan juga games, kemudian juga pemeriksaan gizi, kemudian ada seminar edukasi juga didukung oleh Gizipedia, kemudian juga ada lunch break yang kita bentuk untuk bergizi juga gitu ya, karena memang kita di sini temanya itu lebih ke peduli gizi sebetulnya untuk anak-anak dan peduli masa depan tentunya. Terus setelah itu kita juga ada coloring session dan juga English basic class, dan sebetulnya rangkaiannya lebih ke kita inginnya itu lebih ke ringan yang anak-anak itu bisa enjoy juga gitu. Mungkin kita bisa mengarah ke depan. Kak, di sini kajian sendiri berarti Jadi mungkin aku cerita sedikit ya base story-nya itu. Jadi pada awalnya memang aku sebagai founder atau CEO dari Act Your Thoughts Movement ini sudah dibentuk dari mungkin 3 tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu. Dan memang kegiatan charity atau social act itu memang sudah mendarah daging ya sebetulnya. Cuman kita bentuk sebuah movement itu ini untuk supaya kita bisa menginspirasi orang-orang dengan mudah, karena kalau kita punya title, kita punya community service yang jelas, itu akan lebih mudah untuk orang tiru gitu ya, atau untuk orang mengikuti jejaknya lah. Nah kemudian kita bertemu, saya sama Kak Jordan dan juga Bapak Ram itu di acara donor darah, di Polda, dan kemudian gimana Kak? Oke. Dan kemudian bertemu dan kita membahas tentang community service basically. Nah dari situ kita ngobrol banyak tentang social act. Dari situlah kita nyambung di bagian situ, dan akhirnya kita berusaha untuk membuat sebuah kegiatan yang sebisa mungkin kita lakukan setiap bulan bersama MTP gitu. berarti kegiatannya ada setiap bulan ya? Kalau dari Act Your Thoughts Movement sendiri, kadang dalam 1 bulan itu bisa 2 kali kegiatan sebetulnya, karena memang kita cabangnya udah lebih dari 6 sekarang. Jadi di setiap daerah itu pasti ada aja yang gerak gitu. Jadi kalaupun nggak ada akunya, mereka pun udah mulai gerak sendiri gitu sih. Iya. Yang mendirikan itu mereka Jihan sendiri? Iya. Iya. Aku sendiri. Oke, gimana sih Kak pengalamannya nih mendirikan suatu kayak founder yang ini? Kan Kak Jihan kan tadinya Putri Indonesia gitu. Iya. Terus mendirikan untuk yang kayak charity kayak gitu. Gimana sih Kak kayak pengalamannya? Nah ini sebenarnya juga lumayan panjang ya, karena memang ketika kita join pemilihan atau pageant lah ya, bisa dibilang kita memang harus punya sebuah advokasi atau apapun yang berhubungan dengan social work gitu ya. Nah memang secara general dari aku waktu kecil itu memang sudah dididik dengan banyak interaksi dengan orang-orang atau masyarakat sekitar. Nah kemudian ketika memang mengikuti pemilihan Putri Indonesia, itu memudahkan aku untuk apa ya kira-kira yang memang bisa cocok dan related atau connected sama aku untuk social work. Oh ya udah, karena memang aku berawal dimulai dengan banyak interaksi terutama dengan orphanage, kemudian kita berusaha untuk membuat sesuatu tapi yang lebih general, misalnya bisa untuk bencana alam, bantuan bencana alam misalnya, atau mungkin bahkan kita panti jompo dan macam-macam lah. Kita nggak mau cuma stuck dengan satu segmen atau divisi aja. Dari situ kita membuat judul yang bisa dibilang versatil, Act Your Thoughts Movement, dan di situ kita berkembang sangat-sangat apa ya, gradual sih sebetulnya. Jadi pelan-pelan, lama-lama kita naik, dan akhirnya kayak banyak banget orang yang bergabung, dan ternyata dari situ banyak ide yang muncul, dan akhirnya emang aku sangat terbantu dengan bantuan volunteer-volunteer aku ini yang akhirnya jadi tim tetap. Nah, kalau dari kajian
dan pendekatan sama anak-anak itu kayak cepat nggak sih Kak, atau seperti apa? Sebenarnya lumayan cepat karena memang dari kecil kan aku udah dididik dengan cara itu, jadi memang regular lah ya, dari kecil tuh udah kayak yang sering datang, walaupun dulu belum tahu artinya itu apa, buat apa sih gitu tuh belum tahu. Cuman lama-lama kan kita semakin dewasa, semakin wawasannya bertambah, semakin mengerti kenapa kita harus melakukan hal-hal seperti ini. Jadi terbiasa, jadi semua itu karena udah terbiasa akhirnya lebih mudah untuk jadi nggak kaku gitu ya, jadi nggak kaku, jadi akhirnya tahu oh, kalau sama anak-anak sini tuh harusnya ngobrolnya apa ya, jadi udah tahu sekarang. Kalau dulu kan masih yang kayak adek ya udah cuman gitu aja gitu kan, cuman sekarang ya udah mengerti lah apa yang harus dilakukan. Oke, berarti untuk kayak pendekatan, misalnya kan kayak gini kan acara banyak anak-anak gitu kan. Nah, kajian sendiri nggak susah ya untuk kayak pendekatan sama anak-anaknya, dan mereka kayaknya katanya langsung kayak nempel gitu sama kajian sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah iya. Jadi mempermudah aku juga gitu. Jadi kayak nggak ada gapnya gitu. Mungkin sebenarnya kuncinya adalah ketika kita datang dengan niat yang baik, dengan senyuman, orang tuh nggak akan ada yang takut untuk nempel. Sebenarnya itu sih, mau kenal atau enggak, mau kecil ataupun besar, pasti orang akan lebih gampang untuk merasa connected dengan seseorang. Pasti seperti itu sih. Nah Kak, mendirikan suatu foundation untuk charity ini kan anak-anak yang kurang beruntung atau yatim piatu. Dari kajian sendiri ada nggak sih pengen niatnya untuk membuka yatim piatu di asuhan sendiri gitu Kak? Aku udah pernah merancangkan itu sebetulnya. Cuman memang itu bukan hal yang mudah. Jadi memang kita harus benar-benar mengerti kenapa kita harus membangun foundationnya itu apa dulu gitu, motivasinya apa yang harus dipersiapkan. Kan kita nggak mungkin juga membangun suatu shelter, bisa dibilangnya shelter, education, dan bahkan pengurus pun juga nggak bisa asal-asalan. Jadi kita harus benar-benar matang. Makanya dengan ini aku membiasakan diri belajar dari anak-anak. Ini kan mereka juga punya feedback tertentu sebenarnya untuk kita. Jadi kita ngobrol, adik kegiatannya apa, itu kan sebenarnya jadi input buat kita kan. Jadi akhirnya kita bisa mengumpulkan informasi dulu, yang akhirnya kita ngobrol banyak sama pengurus juga. Dan di situ kita bisa mengumpulkan info-info untuk akhirnya mematangkan rencana aku dan ibuku sebenarnya. Nah, berarti kalau misalnya kan founder ini kan kajian sendiri untuk sampingan aja, atau emang benar-benar mau fokus di sini aja untuk pekerjaannya, atau masih ada di dunia entertain juga atau fashion juga? Sebetulnya awalnya sampingan, cuman kesini-sini kok aku enjoy banget ya, sampai kadang ada kerjaan yang memang kerjaan inti aku yang nanti dulu deh, jadwal aku udah kelok sama ini soalnya, jadi kayak emang aku lebih agak-agak kesini-sini tuh jadi lebih condong ke active touch movement aku ini. Bahkan beberapa orang bilang, aku udah nggak pernah ngeliat kamu kerja sekarang. Ya kerjaan aku sekarang udah kayak lebih banyak ngurusin anak-anak sih, atau basically lebih ke social community service gitu sih. Berarti kajian benar-benar fokus untuk acara untuk di Indonesia yang sekarang. Yes. Alasannya apa sih? Alasan yang paling benar-benar kuat untuk kajian menjadikan ini bukan sampingan lagi gitu. Awalnya memang aku itu hanya sebatas karena aku happy melihat anak-anak atau mungkin orang-orang yang kita bantu happy, tapi di satu sisi memang aku menemukan banyak refleksi diri yang ternyata aku kok jadi orang kurang bersyukur ya, aku bisa sekarang jadi lebih sabar, aku bisa menghadapi banyak tantangan-tantangan hidup aku tuh dengan lebih tegar juga. Jadi dari situ akhirnya berkembang, semakin banyak orang yang aku temui ataupun semakin banyak orang-orang yang aku bantu dalam segmen apapun, itu aku merasa bahwa selain bermanfaat untuk mereka, itu sangat aku merasa karena kita kan selalu pengen I want to change the world, tapi you cannot change the world if you don't start. Jadi mungkin dengan kecil-kecil yang aku mulai, dan awalnya aku mulai hanya dengan sebatas Jumat Berkah yang cuma kita muter ngasih makan hanya gitu. Kok lama-lama nggak berasa kita sampai ada di titik ini. Berarti kalau misalnya aku terusin, pasti akan bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi that's why I don't stop, dan aku lebih fokus ke situ sekarang. Bisa bermanfaat bagi orang-orang yang kurang beruntung juga ya. Iya. Alasan utamanya. Utama.